سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menuntut ilmu. Anak-anakku sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari PAI, Pendidikan Agama Islam, dan alhamdulillah ini merupakan pertemuan kita yang ketiga, ya melanjutkan pelajaran yang kemarin, masih berkenaan dengan pelajaran yang pertama, yaitu iman kepada Rasul. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang sifat-sifat Nabi dan Rasul. Ya, dan diantaranya adalah tentang bukti-bukti kenabian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukti-bukti kenabian, ya diantaranya berupa mukjizat-mukjizat yang Allah perlihatkan untuk membenarkan kerasulannya. Ya, insyaallah kita akan membahas tentang mukjizat para rasul. Akan tetapi sebelum itu, ya Bapak ingin jelaskan apa sih itu mukjizat? Ya, apa itu mukjizat? Mukjizat adalah suatu kemampuan di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Itu yang namanya mukjizat. Ya, jadi suatu kemampuan di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Ya, di luar nalar. Ya, sehingga sesuatu yang ajaib, dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kepada siapa? Kepada nabi dan rasul. Ya, bukan kepada selainnya. Jadi kalau misalkan kita pada zaman sekarang melihat ada seseorang ya memiliki sesuatu kemampuan yang di luar kebiasaan manusia, ya maka ketahuilah bahwa itu bukan nabi dan rasul, ya karena nabi dan rasul sudah tidak ada, ya penutupnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau seandainya ada, berarti itu apa? Itu dukun, ya, bukan nabi dan rasul, gitu ya. Kemudian anak-anakku sekalian, ya siapa saja sih yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat? Ya, di antaranya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam. Apa mukjizatnya? Mukjizat Nabi Nuh adalah mampu membuat perahu besar di tengah daratan sehingga dapat menampung kaumnya yang beriman serta hewan-hewan tatkala banjir bandang. Ya, yaitu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian selanjutnya Nabi Saleh. Ya, Nabi Saleh alaihi salam. Mukjizat Nabi Saleh adalah keluarnya unta yang besar dari batu yang terbelah. Ya, batu terbelah kemudian keluar unta, itu mukjizatnya Nabi Saleh. Kemudian mukjizatnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya mukjizatnya adalah tidak terbakar api saat ia dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api. Ya, bahkan bagi Nabi Ibrahim api itu justru terasa apa? Terasa dingin. Ya, masya Allah. Kemudian Nabi selanjutnya yaitu Nabi Yunus yang Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, ya berupa apa? Berupa bertahan hidup di dalam perut ikan paus, ya sampai akhirnya ia keluar dalam keadaan selamat. Itu mukjizatnya Nabi Yunus. Kemudian mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Ya, apa mukjizatnya? Yaitu tongkat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar. Ya, bahkan
tatkala tongkat itu dipukulkan ke lautan, ya lautannya terbelah menjadi dua, sehingga terbentanglah jalan yang dapat dilewati oleh kaumnya, oleh Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian juga Nabi Musa itu tangannya dapat menjadi lebih putih, ya, bisa bersinar. Itu juga mukjizatnya Nabi Musa. Kemudian selanjutnya mukjizatnya Nabi Daud. Nah, mukjizatnya Nabi Daud apa? Yaitu mampu melunakkan besi. Ya, besi itu dapat dilunakkan sehingga Nabi Daud bisa membuat baju perang. Ya, baju perang dari besi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi Nabi Daud, ya, suaranya merdu. Itu mukjizatnya Nabi Daud. Selanjutnya Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau mukjizat, yaitu menguasai angin. Kemudian menguasai hewan-hewan, menguasai bangsa jin, ya. Jadi Nabi Sulaiman ini merupakan raja di raja, ya. Ya, sebenar-benarnya raja, ya, menguasai semua makhluk, ya, dari bangsa jin, dari bangsa angin, ya, dari bangsa hewan. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk bisa berinteraksi dan menguasai, ya, banyak makhluk. Itu mukjizatnya Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam, yaitu mukjizatnya bisa membuat burung dari tanah, ya, lalu meniupkan ruh padanya, maka jadilah seekor burung. Ya, kemudian juga bisa menyembuhkan orang yang buta, ya, bisa menghidupkan orang yang mati untuk suatu keperluan, ya. Kemudian menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, ya, menyediakan hidangan makan. Itu juga mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam, ya. Ya, makanannya itu turun dari langit dengan izin Allah untuk memenuhi permintaan umatnya. Kemudian mukjizatnya Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mukjizatnya adalah mukjizat yang paling besar, mukjizat yang sampai di zaman ini masih ada, yaitu apa? Yaitu Al-Qur'an. Ya, ini merupakan mukjizat terbesar yang bertahan sampai akhir zaman. Ya, karena apa? Karena Al-Qur'an itu adalah kitab yang sempurna, ya, disampaikan dalam bahasa Arab fasih, ya, mudah dipahami walaupun sudah berabad-abad. Ya, susunan ayatnya tidak dapat ditandingi, ya. Kemudian ajarannya membawa rahmat bagi semua makhluk, ya. Kemudian hal-hal ilmiah yang di dalamnya banyak yang belum tergali, ya. Ya, kemudian banyak informasi di dalamnya yang sudah terbukti. Itulah Al-Qur'an. Kemudian mukjizatnya Nabi Muhammad juga adalah Isra dan Mi'raj. Yaitu diangkatnya Nabi Muhammad SAW ke langit, ya. Ke langit, kemudian mendapatkan perintah dari Allah berupa perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Itu merupakan mukjizat. Dan juga diantara mukjizatnya Nabi Muhammad adalah terbelahnya bulan, ya, setelah ditunjuk oleh Rasulullah, dan peristiwa ini disaksikan oleh sebagian penduduk di Jazirah Arab, yaitu bulannya itu terbelah. Itu juga merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad. Iya, baik, anak-anakku yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah pertemuan kita yang ketiga, ya, tentang mukjizatnya para nabi dan rasul. Ya, mungkin itu dari Bapak. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.